Ketika anaknya mau sekolah, dia minta mencairkan dana itu untuk pendidikan. Ternyata nggak bisa turun dana itu. Kenapa? Ternyata jiwa. Agen-agen itu yang penting dapat polis, terus akhirnya dia bilang, ya ini buat pendidikan Pak, nanti tahun kesekian nanti turun dana sekian, turun dana sekian, turun dana sekian. Itu apa benar apa enggak sih? Jadi gini, panjang saya di Allianz, saya tuh udah 8 kali bayar klaim, sakit kritis. 8 kali? Ya, dan meninggal. Ada juga yang kita dari sahabat Halo Pengacara itu sampaikan, saya dulu awalnya ingin asuransi terkait asuransi pendidikan. Apakah kalian punya juga? Punya. Jadi Allianz itu dibilangnya A sampai Z. A sampai Z. Semuanya ada. Nah ini bukan Allianz-nya ya, tapi ini dengan produk yang lain. Tapi dia menyampaikan waktu dia anaknya masih kecil, kan dia paksa tuh untuk mengasuransikan untuk dana pendidikan. Ketika pas proses, nah ini lagi mungkin perlu kehati-hatian dan perlu lebih jelas lagi. Ketika anaknya mau sekolah, dia minta mencairkan dana itu untuk pendidikan. Ternyata nggak bisa turun dana itu. Kenapa? Ternyata jiwa. Oh, iya. Jadi gini. Apa yang perlu diperhatikan ketika ya bisa jadi kan ya kalau misalkan dengan Uni kan kita udah yakin lah apa yang disampaikan insya Allah bisa secara clear dan jelas. Tapi ada juga mungkin istilahnya agen-agen itu yang penting dapat polis, terus akhirnya dia bilang ya ini buat pendidikan Pak, nanti tahun kesekian nanti turun dana sekian, turun dana sekian, turun dana sekian. Itu apa benar apa enggak sih? Jadi gini. Jadi dulu itu ada namanya produk tradisional. Produk tradisional. Iya. Produk tradisional ini dibilangnya tahun kesekian dapat uangnya, tahun kesekian dapat. Zaman dulu yang salah satu yang terkenal itu kan kita tahu ya, yang sekarang itu ada kasusnya gitu karena beberapa kasus nasabahnya nggak dibayar. Itu kartu tradisional itu manfaat jiwanya itu kecil, jadi lebih ke investasi. Nah beberapa memang uangnya bisa keluar. Nah ada juga yang ambil manfaat untuk asuransi pendidikan, tapi dia ambilnya unit link. Nah ambil unit link misalnya dengan iuran yang kecil, tapi mau dapat. Ntar dulu. Unit link apa sih? Unit link itu yang asuransinya ini, yang manfaatnya itu diberikan kepada nasabah dengan manfaat terbesar karena investasinya itu diinvestasikan ke dana-dana yang bisa berlipat investasinya. Dan unit ini sebenarnya bagusnya itu untuk manfaat asuransi jiwa dan kesehatan. Kalau tradisional itu fokusnya memang ke investasi. Kalau unit itu sebenarnya menguntungkan orang untuk mendapatkan asuransi yang sesungguhnya. Asuransi yang sesungguhnya. Iya, artinya dengan manfaat yang maksimal. Sebenarnya menguntungkan, tapi di perjalanan orang itu berpikir bahwa asuransi adalah investasi. Sebenarnya asuransi adalah proteksi. Kalau mau investasi itu ke reksadana. Kalau saya selalu ngomong kayak gitu. Tapi memang ada yang menyampaikannya adalah investasi supaya orang mau berbondong-bondong untuk ambil asuransi pendidikan, kesehatan jiwa. Kalau saya ketika awal-awal mulai boomingnya asuransi ini kan yang kedepankan memang bicaranya investasi. Iya, sebenarnya gini loh. Orang mau beli asuransi mobil, mau beli asuransi rumah dengan catatan uang hilang, kan nggak pernah uang balik. Tapi orang mau beli kok, karena dari awal sudah dibilang ini uang hilang. Nah, tapi di unit link ini kan sebenarnya investasinya itu adalah bonus. Tapi orang ngelihat angka-angkanya itu kan besar tuh. Ada persentase dari misalnya kalau misalnya bagi hasilnya misalnya dengan bunga atau kalau di Syariah bilangnya bagi hasil ya 8%. 6%, 18%, itu kan jadi tinggi. Tapi itu baru gambaran aja, bukan jaminan. Kan akan dibilang di bawahnya bahwa investasi ini tidak dijamin. Yang dijamin adalah hitam di atas putih, yang proteksinya itu tertulis manfaatnya misalnya sakit kritis, kecelakaan, meninggal, cacat, terus perawat inapnya apa aja manfaat itu yang dijamin. Berarti kalau yang tadi dipertanyakan dalam aplikasi Halo Pengacara itu terkait investasi pendidikan. Terus ketika anaknya mau sekolah dia minta untuk dicairkan, terus ternyata yang dia kaget adalah ternyata nggak bisa cair. Itu
mungkin tidak. Jadi gini. Atau ada kesalahan atau ada fraud. Kadang orang ngambil asuransi, yang penting bayarnya berapa. Dia inget tuh, saya bayar segini nih, dipotong kartu kredit. Saya dipotong sama tabungan saya langsung auto debit. Tapi dia nggak aware manfaatnya didapat. Karena gini, kalau bicaranya investasi itu bonus. Tapi kalau suatu hari, kalau untuk anak pasti pemegang polisi ayah atau ibu. Akan dipilih siapa yang sebagai tulang punggung keluarga. Kalau keduanya bekerja akan lagi dipilihnya, akan diseleksi siapa yang gajinya paling besar. Itu diproteksi. Nah, kalau suatu waktu terjadi resiko pada pemegang polis, uang ini sebagai manfaat itu dibayarkan santunannya. Itu kan bisa sebagai ganti dana pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia beli, si agen ini menjelaskan dengan detail atau nasabahnya tuh nggak ngeh saat dijelaskan karena kan bukan bidangnya. Jadi dia harus berulang-ulang kali dijelaskan baru paham. Sekali itu nggak ngeh, apalagi punya misalnya udah mau buru-buru atau misalnya di bank langsung dipotong gitu loh. Iya, karena ketika kita kontak-kontakan dengan Bapak itu, dia bilang gini, jadi agennya bilang gini Pak, nanti di tahun ketiga akan ada dana sekian yang akan cair untuk dana pendidikan. Dia bilang begitu. Dan itu disampaikan ketika proses, bahasanya di awal tuh ketika prospek apa sih? Lagi pendekatan, lagi prospek. Ya, prospek, ya lagi prospecting gitu ya. Dia sampaikan itu sehingga Bapak itu tertarik. Nah, kita handle kasusnya itu akhirnya kita bilang, coba lihat polisnya. Ternyata polisnya pun juga dia tidak pegang. Jadi polisnya di mana? Nah, dia belinya di bank apa di perusahaan asuransi? Perusahaan asuransi. Dia nggak pegang polis, kok bisa? Nah, itu dia saya pertanyakan. Nah, dipegang sama agennya. Agen itu hubungan saudara atau teman? Hanya pertemanan. Ya teman dong berarti? Teman. Kalau nggak dipegang, jadi tujuannya apa sama ditaruh di agen itu? Karena kan banyak masyarakat yang nggak paham, ya dia nggak tahu apa itu polis atau apa tuh premi, yang tahu dia membayar iuran dianggap itu sebagai tabungan, gitu kan kira-kira ini kan? Perspektifnya orang umum, ya. Ketika dia membayar iuran, dia akan mengkalikan misalkan 500.000 sebulan. Ketika setahun, maka akan terkumpul 6 juta. Dikali 3, maka jadi 18. Ketika tahun ketiga dia minta lebih 18 juta. Karena dia berprinsip itu nabung. Ya jadi gini, kalau itu di unit link itu ada kemungkinan 18 itu keluar. Mungkin. Kalau itu di tradisional itu ada kemungkinan. Saya nggak lihat polisnya, jadi saya nggak bisa ngomong karena gimana bagi hasilnya, karena gini. Nanti itu ada bagi hasilnya untuk investasi dan untuk proteksinya. Karena nggak mungkin 500 itu plek-plek untuk investasi ya. Iya. Pasti ada bagian untuk proteksi. Iya. Kalau saya, ini pengalaman saya, saya di Allianz itu di atas tahun kelima baru uangnya itu 100% buat investasi. Oh ya? Iya, di atas tahun kelima. Jadi 100,5. Jadi bergulung. Kalau masih di tahun pertama itu masih 20%. Maksudnya tahun kelima berarti dana yang akan di atas tahun kelima. Di atas tahun kelima. Jadi dana yang masuk itu akan bisa digulung untuk investasi. Itu otomatis atau dengan akad baru? Enggak, itu otomatis kan dari awal. Otomatis dari awal. Jadi artinya gini, ada peluang untuk investasinya bergulung lebih bagus, tapi nggak dijamin. Karena kalau diinvestasikan, contoh misalnya di saham, kan fluktuatif. Apalagi kondisi negara saat ini ya. Berarti investasi itu nggak bisa dijamin. Jadi jangan minta investasi, jadi mintanya proteksi yang maksimal. Proteksi yang maksimal. Jadi kalau bicara asuransi, itu bukan investasi, tapi ada proteksi. Nah, proteksi untuk apa? Tentunya hal-hal yang tadi kayak sakit kritis, terus penyakit yang apa tadi? Sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, rawat inap, dan cacat total. Contoh kan misalnya orang stroke. Kalau stroke yang 6 bulan terjadi kelumpuhan, berarti kan masuk kategori cacat tetap total. Tetap total, dan itu akan diproteksi terus-terusan. Seumur hidup dong. Seumur hidup. Iya. Terus dia masih bayar juga tidak? Kalau udah
kalau sudah gini, tergantung dia ambil produknya apa. Kalau sudah terdiagnosa sakit kritis, ada yang bebas bayar, ada yang tetap bayar. Bebas bayar, ada yang tetap bayar. Iya. Kalau jadi dia gini, sudah kalau sanggup, usianya masih muda, biasanya diambilkan manfaat yang bebas bayar, karena kan masih murah kan. Tapi kalau di usia biasanya di atas usia 50, itu masih tetap bayar, atau 40 something ya, karena udah tinggi biayanya gitu. Kalau dia mau ambil yang maksimal, biasanya bebas bayar itu dilepas, tetap bayar. Nah, ada lagi. Nih Mas, pertanyaan ya. Pertanyaan sebenarnya tentang asuransi ini banyak. Banyak pertanyaan itu karena mungkin mereka pengen tahu lebih detail tentang apa itu asuransi dan apa manfaatnya. Tadi kan udah kita jelas, sudah kita disclaimer nih, jelas nih bahwasannya kalau asuransi itu emang fokusnya adalah berkaitan dengan masalah proteksi. Jadi kalau bicara investasi ya jangan bicara asuransi. Itu bonus. Itu bonus. Kalau mau investasi langsung ke reksadana aja. Langsung ke reksadana aja. Nah, mungkin tidak ada produk nih, pertanyaan lagi, yang dia sekian tahun bayar, setelah itu dia tidak akan bayar lagi tapi masih terproteksi. Itu ada. Jadi proteksi dapatnya kecil, bayar tinggi. Karena kan langsung dihitung dari awal. Kayak cicil rumah nih. Cicil rumah, misalnya harga rumah 1M. Dia bisa nyicil dengan harga misalnya 5 juta, 10 juta, bayarnya panjang. Nah, kalau dia bayarnya besar, itu kan dia dapat rumahnya dengan cepat. Jadi dalam artian kalau misalnya mau diproteksi seumur hidup, jangan berharap dengan iuran yang segitu mau dapat yang manfaat besar. Iya, kecuali nih dia berani bayar harganya, maksudnya berani ikut iurannya yang sesuai dengan manfaat yang dia punya. Karena gini, seringkali orang nih, contoh, misalnya dapatnya kecil gitu ya. Dia protes, padahal dia juga mesti ngelihat yang dia salurkan itu berapa. Contoh misalnya, kalau misalnya nabung 1 juta per bulan di bank, itu 12 juta dong setahun. Kalau kita kasih contoh ya, 3 tahun 36 juta. Nah, kalau di Allianz, 1 juta itu dengan usia 30 tahun, dia dapat total manfaat 2M. Sakit kritis 500 juta, kecelakaan 500 juta, jatuh 500 juta, meninggal 500 juta. Nah, kalau terdiagnosa salah satu dari sakit kritis, udah nggak bayar lagi, seumur hidup di cover. Tapi ini kalau di bank jangan sampai terjadi lah ya. Jadi gini, kayak kita bawa mobil, kita akan selalu bawa ban serep. Ban serep kita tidak berharap bannya pecah. Ada yang bertanya ini nggak mungkin ya, artinya dia bertanya nih, dia bayar selama 10 tahun, taruhlah nih 10 tahun, setelah itu dia nggak bayar lagi. Itu kalau misalnya dia tahu akan meninggal di tahun ke-11, tahun 12 nggak apa-apa. Tapi itu beresiko, polisi akan lapse. Kenapa? Karena investasinya kan pasti diinvestasikan di saham misalnya. Itu kan beresiko, fluktuatif kan, tergantung kondisi keuangan. Berarti produk itu nggak ada? Ada, orang ada yang menjual seperti itu. Tapi saya nggak pernah ngejual yang misalnya mau 10 tahun tapi dia bayar kecil, nggak. Langsung saya bilang bayar besar ya segini. Untuk keamanan dia jangka panjang. Berarti itu sama aja dia invest di awal besar. Karena kan untuk proteksi jangka panjang. Nanti setelah 10 tahun akan diambil dari investasinya untuk pembayaran preminya. Jadi tetap ada dana-dana yang digunakan untuk pembayaran asuransinya, ada biaya asuransinya. Kalau ini bilangnya udah nggak ada lagi, bener nggak tuh? Nggak bener ya? Sebenarnya itu kan tetap masih ada biaya ya. Itu masih biaya karena kan itu kan terus berproses dibayar 10 tahun aja tapi nggak bayar lagi. Tapi memang ada yang berhasil, artinya dalam 20 tahun atau 5 tahun saat dia punya asuransi terjadi resiko. Tapi kalau di umur panjang itu beresiko. Kalau selama ini klaim di Allianz gimana sih? Selama ini saya tuh sepanjang saya di Allianz, saya tuh udah 8 kali bayar klaim sakit kritis. 8 kali? Iya, dan meninggal. Bahkan waktu pertama join baru setahun, saya tuh nggak percaya asuransi. Karena dibayar nggak ya klaimnya? Ya dong. Terus saya udah mau keluar nih. Ternyata nasabah saya yang anaknya baru join 7 bulan, terdiagnosa kanker batang otak. Terus ada lagi teman saya terdiagnosa kanker nasofaring stadium 4. Dan itu semuanya dibayar sama Allianz dan saya bantu urus bahkan sampai ke rumah sakitnya. Agent. Itu sebenarnya nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban. Tapi buat saya itu bentuk tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral. Karena di Allianz itu ada isi klaim.
dia bisa klaim sendiri ya? Dengan masukkan semua berkas. Oke. Nah, karena kondisinya misalnya si suami sakit, istrinya nggak paham bagaimana cara ngurusnya. Saya tergerak untuk dampingin. Oke. Kayak ada anaknya teman saya nggak diminta untuk mendampingin, tapi saya tergerak. Dan itu nggak ada kewajiban saya itu untuk sebagai sosiopreneur. Jadi merasa terpanggil walaupun itu bukan menjadi bagiannya ya, tapi jadi ada unsur sosialnya untuk membantu orang. Ya, orang juga ngubunginnya pasti ngubungin Uni dong. Oh iya, iya kan? Iya betul. Halo, ini gini gitu betul, kan gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih dari sahabat Halo Pengacara nih. Bagaimana kalau mau jadi nasabah Allianz Syariah? Kalau mau jadi nasabah tuh ada syaratnya. Ada syaratnya. 1, dia mesti sehat. Karena kalau dia sakit itu, apalagi sakitnya misalnya udah masuk kategori sakit kritis ya. Sakitnya kalau sakit batuk pilek kan biasa. Ya itu kan jadi ini, sakit ada ringan, sedang, berat. Yang penting ketika daftar lagi sehat dulu. Sehat, itu yang dianggap yang ringan is okay gitu ya. Kemudian dia berkemampuan untuk bayar iurannya. Karena kalau dia sehat tapi dia tidak berkemampuan, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi terus usia itu usia dari 15 hari sampai maksimal 70 tahun. 15 hari sampai 70 tahun. Iya. Terus dari segi kesehatan, dalam artian bukan hanya terdiagnosa sakit, misalnya ada sakit-sakit kritis ya, misalnya kayak diabetes. Diabetes itu kan ibunya penyakit. Dari diabetes itu bisa kemana-mana, bisa mengakibatkan stroke, bisa gagal ginjal, tergantung gula darahnya berapa. Kemudian berat badan. Permaruh. Iya. Ini agak jadi kalau misalnya nih lebih 20 kilo dari berat badan pada umumnya, itu jadi bahan pertimbangan. Belum tentu lolos? Iya, betul, tentu lolos. Jadi kalau mau masuk jadi ininya, baiknya apa istilahnya itu? Agak diet dikit deh, biar berat badan idealnya masuk gitu kira-kira ya. Iya, tapi terus, cek dulu kan ada ceknya lagi ya. Ada cek kesehatan lagi ya. Iya.